Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah minggu kedua kita menyiapkan diri dalam minggu Advent dalam kalender gereja secara Kristiani di seluruh dunia. Ini adalah minggu kedua Advent. Dan minggu kedua Advent biasanya itu jatuh pada minggu pertama di bulan Desember. Jadi kalau kita hitung minggu Advent pertama, minggu persiapan menyambut perayaan Natal, itu tanggal 30 kemarin, itu adalah Advent pertama. Yang kedua adalah tanggal 7 pada hari ini. Yang ketiga adalah tanggal 14 dan yang keempat adalah tanggal 21. Di puncaknya adalah kita merayakan Natal. Nah, minggu Advent itu berasal dari bahasa Latin, namanya adalah Adventus. Artinya adalah kedatangan dan kehadiran. Jadi kita sedang mempersiapkan diri mengingat kembali peristiwa kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus. Dan ini merupakan masa-masa penantian dan persiapan juga dalam arti yang lain adalah Advent adalah penantian kedatangan Kristus. Itu sebabnya maka kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Artinya menyambut kedatangannya yang pertama. Nah, gereja itu mengingatnya sebagai sebuah inkarnasi bahwa Allah pernah menyatakan diri dalam pribadi sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Tapi yang kedua adalah yang belum, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Advent bukan hanya melihat peristiwa di Bethlehem, tapi kita melihat ke masa depan, yaitu kembalinya Kristus untuk kita. Nah karena itu Advent berlangsung selama 4 minggu. Dan biasanya akan berakhir di puncaknya adalah pada minggu keempat untuk kita menyambut Natal. Apa maksud Advent? Itulah sebabnya kita mengartikannya secara real bagi gereja kita. Apa maksud Advent? Mempersiapkan diri secara pribadi. Maka ada ibadah pranatal. Kita melaksanakan ibadah pranatal pada Jumat yang lalu untuk pertama, nanti kedua hari Jumat di tempat Pak Adi di sini. Kemudian yang ketiga nanti kita akan ada minggu terakhir untuk persiapan untuk pranatal dan masuk nanti pada puncaknya. Nah, Bapak dan Ibu, Advent mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk menanti dengan iman, bukan pasif. Aktif membuka hati, itu intinya. Advent bertobat dan memperbaharui hidup. Jadi proses kita memasuki Natal ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditata. Kemudian kita membangkitkan kembali satu pengharapan yang pasti bahwa di dunia yang penuh dengan kegelapan, berbagai macam bencana yang terjadi, kita meyakini bahwa ada pengharapan, ada terang Tuhan yang datang kepada kita. Hidup memang ada banyak deritanya, tetapi hidup tidak boleh melupakan bahwa ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, pada gereja-gereja Protestan biasanya akan dinyalakan lilin biasanya, ada 4 lilin dan ciri khas di minggu Advent adalah warna ungu. Itulah sebabnya saya hari ini memakai warna ungu untuk khotbah. Mengingatkan ini adalah minggu Advent, minggu di mana kita menyambut kedatangan dari Kristus. Nah, ada juga nanti warna biasa yang dipakai di dalam minggu-minggu Advent adalah warna pink. Kalau ungu itu berbicara tentang pertobatan dan pengharapan. Ya, maka saya hari ini akan bicara tentang dua sisi, yaitu sisi pengharapan tapi juga sisi pertobatan. Dan ada warna pink, yaitu warna sukacita, dan ada warna putih. Ya, warna putih itu bicara tentang terang Kristus. Nah, hari ini kami ada kombinasi yang pelayan-pelayan di altar memakai putih, saya memakai ungu, ya, ada hitam-hitamnya. Nah, saudara, di dalam menantikan kedatangan Kristus, memang itu kita tidak tahu kapan. Tapi peristiwa yang pasti adalah kita menyambut peristiwa terulangnya, peristiwa di dalam memori rohani kita, tapi memori dalam pengalaman iman kita tentang kita percaya kepada Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan membaca Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6 sebagai landasan dari khotbah saya dengan tema pagi hari ini, siapkan jalan. Ya, siapkan jalan.
Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat pembacaan tersebut dan saya akan membacakan bagi kita sehingga baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini sama-sama mendengar. Biasanya kalau baca bergantian yang di rumah tidak tahu ayat berikutnya. Ya. Oke, saya baca demikian firman Allah Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6 dengan tema siapkan jalan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Yehorodis raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua pokok penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini dari teks yang sudah kita baca. Pokok yang pertama adalah Allah bekerja di tengah kekacauan sejarah. Dan tidak kebetulan di ayat yang kita baca itu menyebutkan orang-orang yang menimbulkan kekacauan di masa itu. Allah bekerja di tengah kekacauan sejarah dan di tengah kekacauan hidup manusia. Artinya sampai hari ini, betapapun dunia itu tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan-harapan yang kita harapkan, tapi Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kekacauan sejarah itu untuk turut campur tangan menolong, memberikan jalan keluar, menghiburkan ketika kita mengharapkan ada penghiburan yang kita bisa dapatkan dalam semua keadaan-keadaan yang demikian. Nah itu yang pertama. Pokok yang kedua yang akan saya sampaikan dari teks ini adalah pertobatan. Apa yang dimaksudkan di sini kita harus bisa satu persepsi. Apa yang dimaksudkan dengan pertobatan di sini? Pertobatan adalah meratakan jalan hati kita bagi kedatangan Tuhan. Sebab sulit bagi kita untuk memahami tentang masuk pada Natal tanpa kita mengoreksi kembali bagian-bagian dari kehidupan kita yang perlu untuk kita bisa bereskan. Sehingga dengan demikian Natal itu menjadi bermanfaat. Kemarin dalam ibadah pranatal saya tajam berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan Natal. Natal itu bukannya sekedar kita makan, minum, acaranya meriah. Apa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang diacarakan oleh panitia, itu tidak terlalu menjadi prioritas kita. Karena fokus daripada Natal adalah Allah dimuliakan. Karena itu maka Natal harus jaga hati. Sehingga dengan demikian kita memasuki Natal itu, Allah betul-betul dimuliakan di dalam seluruh peristiwa. Jangan bicara masalah menu makannya tidak enak, menu makannya enak, menu makan yang tahun kemarin lebih bagus, yang hari ini lebih baik lagi. Bukan itu tidak menjadi esensi. Esensi Natal adalah engkau muliakan Tuhan, tidak. Dalam mempersiapkan diri menyambut Natal ini. Yang kedua adalah kita harus sadar dan kalau kita semua bisa ada hari ini dan bisa menjadi bagian dari peristiwa Natal, itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu orang akan belajar untuk apa? Orang akan belajar dalam hidup untuk merendahkan hati. Tidak ada kebanggaan diri kita. Tidak ada kebanggaan. Kita merendahkan hati. Karena sebenarnya Natal adalah peristiwa pencarian Tuhan kepada hidup kita. Allah cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Ia menemukan kita sehingga kita boleh berbahagia karenanya. Maka pertobatan di sini adalah bagaimana kita meratakan jalan hati kita untuk kedatangan Kristus. Baik itu kita mengingat tentang peristiwa kelahiran Yesus
maupun dalam peristiwa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada nanti penjelasan secara mendasar dari dua pokok ini. Pertama kita masuk dulu adalah Allah bekerja di tengah kekacauan sejarah. Ya, kita melihat di dalam ayat 1 sampai 2. Coba perhatikan ayat 1 sampai 2. Dimunculkan di layar karena kita tidak ingin melewati ayat-ayat ini tanpa kita memahami lebih dalam. Nah, dicatat ada 6 nama penguasa di situ. Ada 6 nama penguasa. Yang pertama adalah Kaisar Tiberius, orang yang paranoid. Gila kekuasaan luar biasa. Menyiksa bawa penderitaan. Pontius Pilatus, wali negeri yang sangat sadis. Kemudian ada Herodes Antipas, memenggal kepala Yohanes. Ada Lisanias, wilayah kecil yang tertindas oleh Romawi. Ada Hanas dan Kayafas, imam besar, korup, pelaku konspirasi pembunuhan Yesus. Ini orang-orang jahat semua yang kita lihat. Lukas bukan sedang membuat daftar hiasan di dalam teks ini. Tidak. Lukas sedang berkata kepada gereja, Allah turut bekerja dalam sejarah seburuk apapun. Ini bukan dongeng, Allah hadir pada masa yang paling gelap. Allah hadir di situasi yang tidak kita pikirkan bahwa itu akan menolong kita, justru dia ada bagi kita. Nah, di tengah-tengah itulah datang firman Tuhan. Datang firman Tuhan kepada Yohanes di padang gurun. Bukan datang ke istana. Pesan. Bukan datang ke bait Allah yang korup. Para imam tidak menjalankan lagi tugas dan tanggung jawabnya yang benar. Bukan datang kepada elit politik yang sering memutarbalikkan fakta demi kepentingannya. Tetapi kepada seorang nabi yang sederhana. Di tempat yang sunyi, di padang gurun. Firman Tuhan datang. Allah memulai pekerjaannya yang besar di tempat yang tidak terduga, di tempat yang tidak diperhitungkan, di orang yang barangkali tidak viral. Tapi Allah telah mempersiapkan diri. Allah telah mempersiapkan segala sesuatu bagaimana rencananya dinyatakan di tengah-tengah kekacauan. Bapak dan Ibu sekalian, Lukas ingin agar kita sadar. Tidak perlu menunggu situasi politiknya stabil dulu baru kemudian dia bekerja. Tidak. Allah tidak menunggu ekonomi kita membaik dulu baru dia bekerja. Tidak. Allah tidak menunggu keluarga kita itu semua sudah menjadi baik-baik atau rapi. Justru di tengah situasi kalut, di tengah-tengah situasi ekonomi, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu, di mana-mana sekarang ini, itu banjir, angin topan, gempa bumi, itu melanda di wilayah, di hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia. Karena memang kita tidak mungkin tidak menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi persoalan yang paling parah adalah manusia mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Saya baru menulis artikel tantangan global dan tantangan lokal di Indonesia. Saya yang tidak sempat dipublish tulisan tersebut karena saya terlambat memasukkan. Saya menuliskan di sana bahwa memang kondisi daripada manusia itu sudah serakah. Semua apa yang dari alam ini dikeruk. Tapi Allah tidak demikian. Allah memberi, bukan mengambil pada kita. Allah memberi dirinya di tengah-tengah kekacauan politik, di tengah-tengah kekacauan dan kejahatan yang terjadi pada masa itu. Allah merancang sesuatu. Memakai seorang yang bernama Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Allah masuk ke dalam kekacauan hidup. Bukan setelah kekacauan selesai. Jika pada zaman Tiberias, pada zaman Pilatus, pada zaman Herodes Allah bekerja, maka pada zaman media sosial yang menghancurkan kita, menghancurkan
juga berbagai macam lini kehidupan manusia sekarang ini sehingga orang kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain. Saling curiga dengan yang lain, saling menuduh dan melakukan upaya untuk melakukan perlawanan dengan berbagai macam media. Penuh dengan kebohongan, kita sulit membedakan mana hoaks, mana yang asli. Peperangan kita bentuknya berbeda, wujudnya berbeda, tapi prinsipnya sama. Kejahatan itu merajalela dalam bentuk-bentuk yang baru. Korupsi, kesombongan, kekacauan moral. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Sesuai dengan pokok pertama dari Alkitab ini, Allah masih bekerja. Allah terus bekerja, Allah intervensi di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dan untuk memulihkan keadaan-keadaan yang rusak itu di pihak anak-anak Tuhan yang mau menyadarinya. Advent mengingatkan kita, dunia bisa gelap, tapi Allah sedang berjalan masuk di dalam kehidupan kita untuk menerangi. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, jangan berkata Tuhan nanti saja datang kalau hidup saya sudah baik. Nanti ke gereja kalau hidup saya sudah baik baru saya datang ke gereja. Waktu itu dalam keadaan susah biar saya jalani sendiri. Ini terbalik. Ini terbalik. Justru di situasi hidup kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan datang justru saat hati kita kosong. Tuhan datang justru saat air mata kita belum kering, masih menangisi. Ada pergumulan. Tuhan datang justru saat terjadi kekacauan, keadaan-keadaan yang buruk sedang terjadi. Advent sebagai penantian dan persiapan kita untuk mengingat Natal, tapi juga mengingat tentang kedatangannya. Itu memberikan kepada kita satu bukti bahwa terang Allah jauh lebih kuat daripada zaman yang gelap. Terang Allah, pertolongan Allah jauh lebih nyata daripada kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh manusia. 44 keluarga yang terdampak gereja GKI kita yang ada di Medan itu sesuatu hal yang tidak diduga. Beberapa rumah itu tertutup sampai pada posisi plafon. Tapi di situasi seperti itu mereka kemudian kembali, penjarahan terjadi. Bayangkan jemaat punya kulkas setelah dibersihkan itu ditaruh di lantai bawah, itu dijarah oleh orang. Kompornya diambil oleh orang, sementara mereka lagi istirahat. Bapak Ibu lihatlah situasi, di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti itu, orang sulit untuk berpikir secara waras. Karena itu seluruh gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja GKN mengumpulkan dukungan untuk memberikan bantuan. Gereja kita yang ada salah satu itu kena dampak banjir. Lalu mengirimkan pesan kepada saya sebagai perwakilan di pusat. Pak, bisakah kami ditolong? Lalu kita rapat. Sudah, semuanya kita akan tanggung. Silakan. Menjelang Natal ini, semua kita perbaiki. Supaya bisa dipakai untuk acara ini. Beberapa yang mendapatkan bantuan sangat bersuka cita. Mereka sulit bekerja. Salah satu jemaat kita yang punya pekerjaan di sana, itu dia punya becak motor. Itu hanyut dibawa oleh air. Padahal dia petobat baru yang hidup dari makan dari situ. Lalu saya beritahu kepada pendetanya, coba kalian cari ya bentor yang second lah. Supaya dia bisa kita upayakan. Tapi sampai sekarang masih belum ada informasi. Kenapa? Orang di tengah-tengah kesulitan seperti ini butuh apa? Butuh ada uluran tangan, butuh ada pertolongan. Dan Allah sendiri telah menjadi contoh bagi kita di tengah kekacauan dunia. Allah masih ada, Allah masih bekerja, Allah masih menyatakan diri dalam pertolongan. Kedua, dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan, perhatikan ayat yang ketiga dan keenam. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah. Saudara-saudara, pada bagian ini yang dimaksudkan apa? Kata di dalam bahasa Alkitabnya memakai kata metanoia. Metanoia itu apa? Ini masalah perbaikan hati. Hati kita yang harus diperbaiki. Hati kita ini yang perlu untuk dibersihkan.
Hati ini yang perlu untuk ditata. Ini agak bersambungan dengan khotbah saya pada minggu yang lalu. Ayat 3 sampai 6. Kita baca lagi, saya lanjutkan. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui dan dibereskan. Ayat yang keempat. Naikkan. Ayat yang keempat, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang bersuruh-suruh di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkan hati kita. Luruskan hati kita. Hati yang bengkok, hati yang tidak bersih, hati yang tidak lurus, hati yang tidak murni, dibersihkan. Makanya orang Kristen itu makin tahun keadaan hidup, kualitas rohaninya, kualitas hatinya, kualitas kemurnian mengikut Yesus, itu sudah makin naik kualitasnya. Tidak makin terpuruk secara rohani. Dia makin menunjukkan karakter. Maka saya mengajar pada hari Kamis yang lalu, saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Saya katakan begini, spiritualitas itu ditunjukkan melalui karakter yang baik. Mustahil orang yang rajin ke gereja karakternya tidak baik. Mustahil orang yang rajin baca Alkitab karakternya buruk. Mustahil orang yang menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Tapi pada mulut yang sama kita mengutuki orang. Itu mustahil. Maka berjalan bersama, spiritualitas itu berjalan bersama-sama dengan karakter kita. Karakter yang baik diperoleh mestinya dari kehidupan rohani yang baik. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan mereka. Anda belajar sekolah Alkitab, sudah ambil S1, sekarang masuk di S2. Tidak ada gunanya kalau ternyata spiritualitasmu, pengetahuan tentang kerohanian, itu tidak membentuk karakter menjadi baik. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian yang 3 sampai 6, lanjutkan lagi ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku akan diluruskan, yang berlekuk akan dikatakan, yang suka itu muter-muter gak jelas itu bagaimana itu kehidupan. Ini harus diluruskan kembali. Ayat yang ke-6 yang terakhir baru saya uraikan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau beres hidupnya, kalau mau dibenahi hidupnya, mau ditata hidupnya, yang dinikmati adalah keselamatan daripada Tuhan. 3 bagian dari ayat 3 sampai 6 ini. Yang pertama bertobatlah, memakai kata metanoio atau metanoia. Itu perubahan pikir yang menghasilkan perubahan arah hidup. Jadi begini, cara berpikir kita itu akan merubah perilaku kita. Kalau pikirannya benar, perilakunya benar. Jadi perilaku yang benar itu harusnya dihasilkan dari pikiran yang benar. Maka kalau kita berpikir tentang apa saja di dalam seluruh hidup, maka kita harus berpikir langkah pertamanya dulu adalah pikirannya harus benar dulu. Saya ke gereja untuk apa? Bukan untuk sekedar datang. Saya ke gereja adalah sebuah ketaatan saya kepada firman Allah. Karena firman Allah berkata, ingat kuduskan hari Sabat. Itu adalah wujud ketaatan saya kepada Tuhan. Jadi motifnya dulu harus diluruskan. Maka ketika motifnya diluruskan, orang itu akan sadar sendiri secara pribadi, ini adalah kewajiban saya sebagai orang yang percaya. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena hal-hal faktor dari luar diri. Kalau saya bekerja, motivasinya untuk bekerja untuk apa? Kalau orang sudah menetapkan di dalam cara berpikirnya untuk cari duit, maka itu akan menjadi faktor utamanya. Orang bekerja sisi lain gak didapat oleh dia. Sisi lain daripada bekerja adalah di situ adalah pelayanan kita. Itu motif kita itu bisa dibangun dari cara berpikir kita. Karena itu metanoia di dalam bagian ini adalah bagaimana perubahan cara berpikir kita itu yang akan merubah seluruh hidup kita. Kemarin saya ada kesempatan banyak bersaksi kepada 2 tukang yang bekerja di bawah. 2 orang yang bekerja ini, saya bicara tentang hal rohani kepada mereka itu ditanggapi secara positif. Saya bicara kemarin pagi hari tentang sorga, tentang neraka. Saya bersaksi kepada mereka dan mereka sangat terbuka. Ya, mereka sangat terbuka. Saya bergurau kepada mereka, Bapak sekali-sekali kesaksian. Salah satu yang saya ajarkan kepada mereka adalah
Kalau orang kerasukan, kalau orang sakit, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong. Orang itu praktek. Waktu keluarganya yang ada di Sumber Wader, itu ke arah Blitar, itu sakit, dia datang ke sana. Tapi karena dia adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, waktu keluarga itu sakit, dia hanya batin dalam hati. Doanya begini, Tuhan, kemarin Pak Adieli ajarkan, katanya kalau orang sakit, kalau orang kerasukan, itu didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia berdoa begini, dalam hati dia batin. Tuhan Yesus, kalau orang ini Tuhan bisa sembuhkan, sembuhkan dia, karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Kalau Tuhan ingin dia umur panjang, sehatkan dia kembali. Tiba-tiba orang itu sudah nafasnya tinggal tersengal-sengal, 1, 2, 3. Tiba-tiba anak cucu, maksudnya cucu yang ada di samping tempat tidurnya tiba-tiba teriak, Bakung sudah bisa nafas lagi gitu. Lah dia malah kelabakan gitu. Makanya saya bilang dia kemarin, kamu kayaknya bapak harusnya ikut ke gereja supaya bersaksi di gereja Bukit Harapan. Orang ini sederhana, dia hanya tangkap pesan bahwa berdoa dalam nama Yesus itu ada kuasanya. Lalu dia praktekkan, itu terjadi. Jadi perubahan pada pikiran kita itu mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Karena itu Bapak dan Ibu, bagian tentang metanoia, apa pikiran yang perlu diperbaiki, perlu diperbaharui dari pikiran kita. Itu yang di bagian pertama metanoia. Yang kedua adalah persiapkan jalan. Di ayat yang di Yesaya pasal 40 ayat 3 dikatakan persiapkanlah jalan, itu di ayat Yesaya 40 ayat 3. Coba dibuka Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Itu kutipan yang sama yang bisa diambil dari bagian ini yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sudah bisa dimunculkan? Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Ini kan kutipan yang sebenarnya, kutipan dari perjanjian lama. Di Yesaya 40 ayat 3 yang tadi diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah begini, uraiannya di ayat ini adalah, dalam budaya timur dekat, ya di kuno, zaman kuno, itu sebelum raja lewat, rakyat biasanya, sebelum raja lewat, itu rakyat biasanya akan melakukan kegiatan gotong royong bersama. Apa itu? Mereka akan menimbun lembah yang akan dilewati. Mereka meratakan bukit, mereka meluruskan jalan, mereka menyingkirkan batu. Ini sebenarnya konteksnya begitu. Jadi kalau raja lewat, jalannya disiapkan dengan baik. Sehingga raja yang lewat itu tidak terhalang perjalanannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yohanes, tapi bukan dalam arti secara fisik, bukan dalam kegiatan menimbun seperti yang terjadi di dalam konteks di Yesaya pasal 40 ayat 3. Ini adalah gambaran tentang apa? Gambaran tentang bagaimana hati manusia itu perlu untuk, kalau ada batu-batu yang mengganjal hati kita itu perlu dibuang. Kalau ada hati-hati yang luka itu perlu untuk segera dibalut luka hati kita. Kalau ada hati-hati yang sedang dalam keadaan susah, itu perlu untuk mendapatkan sebuah pemulihan daripada dia. Nah, gambaran yang ketiga adalah gambaran spiritual, meratakan jalan. Ayat yang kelima. Lembah ditimbun, ini bicara tentang apa? Iman kita yang kosong. Iman kita yang kurang dalam. Iman kita yang masih di permukaan. Tuhan mau bagian-bagian itu diisi oleh Tuhan. Bentuknya apa? Itu yang saya katakan tadi, ada luka batin, itu perlu disembuhkan. Makanya orang kalau belum mengalami pemulihan luka batin, itu dia akan turun-temurun itu. Contoh, saya pernah luka batin dengan opa saya. Tapi tahun 93 kan saya mengalami sebuah proses di mana saya bisa mengampuni. Maka itu tidak membuat saya pada akhirnya
itu melakukan hal yang sama kepada orang lain. Biasanya begitu. Orang yang belum pulih hidupnya, kecenderungannya adalah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Biasanya begitu. Karena itu sebelum orang lain menjadi korban, kita sendiri harus menata hati kita. Itu yang dimaksudkan di sini meratakan jalan. Meratakan jalan adalah ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang perlu untuk kita segera benahi. Gunung diratakan itu bicara tentang apa? Gunung itu kan menjulang, itu gambaran kesombongan. Gambaran egois, ambisi pribadi yang harus dihancurkan. Seringkali kan demi kepentingan-kepentingan duduk di jabatan tertentu, di puncak kekuasaan, orang kadang-kadang seringkali mengorbankan orang lain. Itu tidak boleh terjadi kepada kita. Karena itu tidak akan bertahan lama. Jalan berliku diluruskan, maksudnya apa? Ini kebiasaan dosa yang harus dibereskan. Jalan yang berliku-liku tidak jelas. Itu harus dibereskan. Dan tidak boleh itu dipelihara. Karena itu akan merusak dan akan menghancurkan. Orang yang berliku-liku jalannya tidak jelas gitu, tidak lurus jalannya. Dia akan buntu pada akhirnya perjalanan. Yang berlekuk-lekuk diratakan, itu bicara tentang apa? Yang berlekuk-lekuk itu karakter yang keras. Karakter yang keras. Kita sulit untuk mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat, sulit untuk menerima koreksi dari orang lain. Itu jiwa daripada manusia yang belum mengalami proses yang disebut di dalam bagian ini tentang pertobatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang berlekuk, hati yang keras, itu bisa dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin tidak bisa. Semua itu dimaksudkan supaya setiap orang melihat keselamatan daripada Tuhan. Kami belajar ilmu di teologi namanya soteriologi. Soterio itu keselamatan, logi itu ilmu. Ilmu tentang keselamatan. Jadi bicara tentang bagian ini, setiap orang melihat keselamatan, dari kata soterion itu bukan hanya diselamatkan. Maksudnya hidupnya, baik secara fisik, tetapi maupun secara rohani, tetapi maksudnya adalah hidupnya dipulihkan, hidupnya dibebaskan dari berbagai macam ikatan, hidupnya diperbaharui. Itu maksudnya soterion di sini. Jadi Bapak dan Ibu, buang kata sulit untuk berubah. Mustahil orang ini berubah. Kayaknya tidak bisa. Kalau kita baca bagian ini terlalu bisa. Ya, terlalu bisa. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, pertanyaannya untuk hari ini kepada kita, pertanyaan. Gunung apa yang harus diratakan? Kesombongan apa yang harus kita segera tanggalkan? Dendam apa yang harus segera kita bereskan? Harga diri seperti apa yang masih kita bangga-banggakan sampai sulit untuk merendahkan hati? Lembah apa yang harus ditimbun? Trauma apa yang masih kita miliki dalam hidup? Ketidakpercayaan apa yang masih ada di hati kita kepada sesama kita? Kekecewaan kepada Tuhan atau kekecewaan kepada sesama seperti apa yang sedang ada pada kita? Kebiasaan dosa apa yang masih ada pada kita? Temperamen seperti apa yang masih kita miliki? Maka Advent mempersiapkan diri untuk Natal ini. Kita harus melakukan semacam konstruksi ulang. Kita konstruksi ulang kehidupan kita. Supaya jalan menuju kepada hati kita, yaitu kedatangan Tuhan. Itu bisa bekerja. Yohanes berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Sebagai penutup, dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6, saya memberikan penegasan kepada kita. Beberapa hal penegasan. Memang ada dua pokok besar, tapi beberapa penegasan yang perlu saya sampaikan. Allah masuk ke dalam dunia yang gelap.
Dan ia ingin masuk ke hati kita yang belum beres. Karena itu bereskan hati kita. Menyambut Natal ini, mari kita bereskan hati kita. Bereskan dengan sesama suami istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara bersaudara di dalam gereja, dengan orang di tempat kerja kita. Kalau itu tidak terjadi, Natal ini akan menjadi sesuatu hal yang menjadi tradisi semata. Itu bagian pertama. Penegasan saya yang pertama, mari Allah ingin masuk ke hati kita yang belum beres dan dia mau kehidupan kita dibereskan. Tuhan memberkati.